Begini, sebetulnya kan kemarin itu kan kita itu apa namanya ambil langkah mundur pelan-pelan agar memang nanti koneksitas antara keluarga itu, kerabat itu biar suasananya lebih hangat. Nah, ternyata kalau memang kemarin itu malah didampingi psikolog itu ya karena resanya sendiri sebenarnya nggak keberatan ya saya juga nggak keberatan sebenarnya kan untuk apa psikolog itu kan. Tapi nggak masalah lah, wong itu wong sudah terjadi kok. Iya toh. Betul. Permasalahannya dan pertanyaannya adalah apakah abang-abang ini dikasih tahu apa enggak? Tahu apa tidak? Diinfo apa enggak? Saya sebetulnya tahu, tetapi karena memang apa namanya ya infonya kurang update kemarin itu. Karena memang kan posisinya kan berjauhan, di mana Reza, Papai sama Mamai di Jakarta, saya di Banyuwangi, Bang Firdaus juga di Banyuwangi, Bang Andika juga di Sumeneb. Nah, karena kemarin itu memang iklimnya masih Ramadan sama apa namanya hari raya. Jadi ya saya pikir kemarin momentumnya ya bukan diambil pas hari raya. Ya ya karena saya sudah terlanjur mudik ya saya kemarin ya ngikuti pas belakangan baru diberitahu. Bang, mungkin pertemuan tersebut ada perjanjian-perjanjian nggak sih antara Denada sama Reza sendiri? Saya jujur saja, saya kurang 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 paham apa namanya 100% ya. Cuman begini, karena memang kan itu kan masih konsep Islam. Jadi kalau memang nanti realisasi Islah itu ada, kan akan ditindaklanjuti sama pencabutan perkara. Karena memang kita masih belum diberitahu, sampai sekarang pun masih belum ada apa namanya konfirmasi yang tegas dan jelas kepada kita. Karena memang Mama dan Papa itu kan rencananya kan akan pulang ke Banyuwangi, mungkin akan memberikan penjelasan by lisan nanti dengan kita nanti itu. Kalau soal Marno perjanjian, bener, kalau soal perjanjian saya masih masih kurang tahu itu. Marno bener Bang nggak sih? merasa diabaikan nggak sih Bang? Berasa tidak dianggap nggak sih Bang? Karena sekali lagi beberapa kali kan tidak dilibatkan dan eh, bahkan tadi Abang jawab sendiri bahwa kami belum juga dapat informasi dan segala macamnya. Gitu loh Bang. Ya, tapi kalau semuanya, ya kalau perasaan saya sebetulnya, kalau kalau saya sudah la haula wala quwata illa billah aja lah. Saya pikir adik saya yang ganteng itu Andika dan sahabat saya Firdaus juga akan menerima konsep yang sama dengan saya lah. Tetapi kan begini, karena memang bukan hanya kita yang tidak diajak, ternyata kuasa hukumnya sana kan juga tidak diajak. Artinya situasi itu kan menjadi balance kan. Jadi saya kalau semuanya mau dikatakan diabaikan apa enggak diabaikan, insya Allah ya enggak lah, sudahlah kalau soal itulah. Mohon maaf Bang, bukannya Bang Sandi itu belum kuasa ya Bang, hanya pendampingan. Ya kemarin itu kan sebetulnya kan harapan harapan kita kan komunikasinya kan dengan Bang Sandi. Ternyata Bang Sandi ternyata saya juga kurang tahu posisinya beliau itu ada di mana. Karena memang rencana Islah itu sebetulnya kan harusnya kan dikonsep antara lawyer to lawyer. Nah, ternyata pihak prinsipal sendiri yang berhubungan langsung antara Denada dengan Resa, kita pun jadi kurang paham kalau soal itu. Itu makanya kan Bang Sandi juga diloncati, kita juga diloncati. Gak apa-apa lah ya. Kan begini kan sebetulnya kan. Kalau merasa diloncati, kalau saya sudah ikhlas dan sudah nggak merasa begitulah. Tapi yang jelas apa namanya harapan kita sama-sama untuk menuju Islam itu sebetulnya senada lah insya Allah lah kalau soal itulah. Bang, bener nggak sih ada perjanjian terkait eh, mobil yang digadaikan sama Reza nantinya akan dibayarkan sama Denada? Mungkin udah denger kabar itu belum sih dari pihak lawyer Reza sendiri? Mungkin seperti apa Bang tanggapannya? Apa bener ada seperti itu? Saya nggak tahu kalau soal itu ya. Saya baru dengar dari kuasa hukumnya Denada ya, yang memang sempat mengatakan seperti itu. Wong dia sendiri aja nggak adil kok di situ kok sama dengan kita kok. Itu makanya kalau dia sampai kan begini, seharusnya lawyer itu kan mengambil langkah dulu ke belakang, ya pelan-pelan, agar apa? Agar situasi dan kondisinya itu menjadi hangat. Nah, bukan seperti
kuasa hukumnya Adinada itu yang membeberkan ke sana ke sini apa namanya beberapa fakta yang sebetulnya itu sudah masuk pokok proses pembuktian. Kan begitu. Betul. Tapi kalau dia sebetulnya kalau memang mau menuju Islam kan nggak perlu dia mengatakan seperti itu. Begitu loh. Bukannya saya ini apa namanya mengakui kebenarannya, tidak. Kita juga bisa membantah semuanya. Tetapi kan fasenya kan bukan di situ lagi. Kalau kita berbicara tentang konsep mediasi itu kan berarti kan masalah kita kesampingkan. Yang penting kan bagaimana kita merumuskan solusi sama-sama. Demi apa? Demi memberikan faedah sama-sama kan begitu. Bang, tapi kan ada angka 20% yang disebut, ada banyak hal yang memang tidak ada di situ, tapi beliau bisa mengungkapkan semuanya gitu, Bang. Yang notabene-nya mengarah seperti memperkeruh, Bang. Seperti apa, Bang? Angka 20% ini kan agak cukup bahaya ya, Bang. Coba aja lah kalau dia berani lah diteruskan nanti biar berhadapan dengan kita lah. Soalnya apa? Soalnya kita memang betul-betul nggak menerima kalau soal itu. Itu omongan apa itu? Nggak pernah ada itu. Itu makanya kalau memang dia memang betul-betul ada bukti, sudahlah buktikan aja lah. Kok repot? Dia mau berhadapan dengan kita, apa dia mewakili kepentingan kliennya apa gimana? Itu Betul. makanya kan Sepakat. ya mohon maaf ya kalau kita berbicara tentang konteks kualitas apa namanya eh, dialektika ya saya pikir ya dia ya perlu sekolah lagi lah kalau ngomong gitulah. Gitu loh. Lagian kan apa? Lagian soal 20% itu yang pertama ya saya bantah itu nggak ada. Terus yang kedua, itu dibahas itu bukan pokok, itu tidak ada relevansinya dengan pokok perkara. Bukannya saya mengakui ya, tidak ya, tetapi saya membantah, jelas-jelas membantah. Saudara saya pasti semuanya akan membantah itu. Karena memang tidak pernah. Tetapi kalau dia menghembuskan isu itu kan sudah kelihatan itu kualitasnya gimana itu. Wong itu bukan nggak ada relevansinya dengan pokok perkara kok. Betul. Ya, bisa menambahkan. Lanjut. Monggo, Bang. Ya, Betul. oh, oke. Saya menambahkan ya, saya terus terang juga tergelitik dengan 20%. Saya baru dengar ini 20% itu. Saya jauh, Banyuwangi dengan Jakarta. Saya kalau 20%, ya enak saya terima 20% itu kalau toh memang ada perjanjian seperti itu. Faktanya itu memang tidak ada. Satu. Enggak. Yang Iya, kedua, lanjut. dari mana uang 20% itu kita asumsikan uang barang Resa itu baru awal kita dampingi bukan siapa-siapa kok justru kita juga nggak tahu Reza itu sekarang bakal dapat job itu kita juga nggak tahu. Niat kita tulus pada waktu itu bagaimana mengamankan kepentingan dan hak-haknya Reza sejak awal. Makanya kita bagaimana Corona itu selalu berapi-api untuk memperjuangkan hak-haknya. Yang pada endingnya sekarang itu ternyata sudah terjadi perdamaian dan perdamaian itu mengakomodir kepentingan serta hak-haknya Reza, ya kita sangat bergembira sekali dong, sangat bergembira sekali gitu. Saya sepakat dengan Bang Ronald tadi itu. Justru penyampaian 20% ini disentif pengacaranya. Ini ini akan tujuan untuk memperusak perdamaian dan kita sangat tidak sepakat itu upaya-upaya untuk memperusak perdamaian itu. Wong kita itu sudah senang kok ada perdamaian di momentum Lebaran ini. Seperti itu tanggapan kami, kawan-kawan media. Kan begini ya tambahannya. Jadi tambahan sekaligus ini sedikit apa ya, aksentuasi dari saya, biar nanti telinganya kuasa hukumnya itu tahu, nggak perlulah melakukan tindakan-tindakan yang membuat fait accompli antara kita dengan klien kita gitu loh. Mengembuskan isu-isu yang nggak jelas, yang nggak benar, yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Untuk apa? Ini sudah ranah perdamaian. Jangan mengadu domba antara saya dengan klien kan begitu. Bagi saya, Reza itu bukan klien ya, Reza itu adik saya ya. Tapi bagi Om Firdaus, bagi Adinda Andika, itu klien. Kan begitu. Betul. Mereka pasti akan tersinggung karena mereka tidak pernah menerima itu.